Jadi Anda semua bertanggung jawab. Ngerti? Apa dilakukan oleh singers tadi? Apa judulnya? Kita punya sebuah pesan untuk diberitahukan kepada jiwa-jiwa yang sedang sekarat, dunia yang sedang menderita saat ini. Deklarasikan, umumkan kepada dunia ini bahwa kita punya pesan. Amin. Siapa yang setuju? Kalau Anda setuju, bawa siapapun untuk datang. Ini bukan doktrin denominasi. Ini doktrin daripada sorga sendiri yang diturunkan, disuarakan oleh seorang nabi yang diutus Tuhan di zaman ini. Dan Anda adalah orang-orang yang percaya kepada nabi tersebut. Siapa yang gak percaya kepada nabi? Gak ada kan? Saya tanya, siapa yang percaya nabi? Sebelum Anda angkat tangan, apa arti percaya? Sekarang saya tanya, siapa yang percaya nabi? Nah, sulit angkat tangan kan? Karena arti percaya adalah, saya tanya siapa yang percaya nabi? Gak banyak. Saya itu gak banyak, gak tahu di perhimpunan. Karena percaya nabi adalah Anda bertindak. Jangan main-main mengatakan percaya. Jangan main-main mengatakan percaya. Jadi Anda lihat, Anda punya pesan. Pesan yang sangat menggairahkan. Pesan yang sangat membuat hati kita bergelora. Bergelora, terstimulasi untuk segera terbang menuju ke dunia zaman yang baru. Amin. Untuk menuju dan masuk ke zaman yang baru dengan dua sayap Raja Wali. Jadi ketika Anda menyadari bahwa kita akan masuk ke dunia yang baru, ke zaman yang baru, ke sebuah peradaban yang baru, maka peradaban yang lama harus lenyap. Peradaban ini harus lenyap. Tidak bisa ada dua dunia dalam waktu yang bersamaan. Yang satu harus ada, maka yang sebelumnya harus tiada. Tidak bisa ada yang tua dan yang muda di saat yang bersamaan. Amin. Maka jika Anda menyadari bahwa kita sedang menuju ke dunia yang baru, maka dunia yang lama akan berlalu. Anda coba renungkan orang-orang yang akan tertinggal di dunia yang lama. Apa ceritanya? Anda tahu ceritanya. Anda sudah diberitahu kesudahan mereka. Jadi ketika Anda tahu kesudahan mereka seperti apa, masihkah kita bergurau di sini? Masihkah kita main-main di sini? Tentunya tidak. Saudara-saudariku yang di perhimpunan, ketika seminar diadakan, bawa sebanyak mungkin jiwa untuk ikut di dalam seminar. Jangan punya programmu sendiri. Walaupun jiwa itu lagi di kantor, kasih aja undangan biar dia streaming di kantor atau di manapun, terserah dia. Yang penting beritahu bahwa ada sebuah pesan. Amin. Karena kita sedang melakukan program memenangkan jiwa. Haleluya. Kalau Anda pikirkan, Anda mengundang, saya yang berbicara. Saya berbicara di hadapan yang tidak saya lihat. Kayak orang gila kan? Ngerti? Ibaratnya saya duduk di rumah, saya rekam sendiri, selfie sendiri, video sendiri, kemudian saya posting sendiri di YouTube. Kan kayak orang gila kan? Tapi saya tahu apa yang sedang saya perbuat. Sekarang pertanyaan saya, apakah Anda tahu apa yang sedang Anda perbuat dan apa yang Anda percayai? Yang di sini, udah diundang belum, kawan? Sudah? Yakin? Dikasih undangannya? Sudah? Sudah? Saya tanya siapa yang belum ngasih undangan? Di gedung ini. Belum, lakukan besok. Siapa yang belum? Belum, lakukan besok. Sister, lakukan. Siapa yang belum, kerjakan. Anda ada di muka bumi adalah untuk mendeklarasikan surga. Anda adalah papan billboard. Ya kan? Jadi kalau namanya papan billboard tidak akan disimpan di lemari. Papan billboard akan ditayangkan di jalan-jalan. Perkara yang Anda undang, hadir atau tidak hadir, itu bukan urusan Anda. Karena Anda sedang menggenapkan Matius 22, Lukas 14. Undang sebanyak mungkin. Beritahu mereka. Ada amin. Dan lihat alam ini. Sudah memberitahu, sering kasih tahu. Tapi orang gak mau tahu. Ketika kemarin saya menonton bersama-sama bersaudara video-video yang gempa bumi di Palu. Mereka yang tinggal di Palu bilang,
Udah biasanya goncang. Udah biasa. Jadi Anda melihat kalau Brother Claude bilang di New Zealand udah biasa goncang. Udah biasa itu. Walaupun itu biasa, itu adalah sebuah pemberitahuan bahwa akan ada yang ekstra biasa. Tetapi karena orang sudah terlalu biasa, maka tidak lagi menghiraukan peringatan. Sehingga ketika yang ekstra datang, yang luar biasa datang, maka mereka kebakaran jenggot, panik, dan terjadi banyak korban. Ya kan? Sehingga hal yang sama Anda melihat secara jasmania, Anda lihat secara spiritual. Dan kemarin saya menonton lagi dan wawancara dengan korban yang selamat dan yang memposting videonya. Kemudian ditanya sama si reporternya, hikmahnya apa? Kebaikannya apa? Anda bisa selamat. Ya, kebaikannya yang jelas, semua harta benda ini tidak saya ingat lagi. Tidak ada gunanya lagi ketika bencana itu datang. Itu orang dunia di luar Kristus. Dan dia merasakan, karena dia merasakan langsung tubuhnya digoncang sedemikian rupa, sehingga yang namanya harta ATM pun nggak dipikir lagi. Pokoknya naik, lari, dan berusaha selamat. Tapi dengan usaha sendiri. Dan selamat. Tuhan hanya ingin menunjukkan, kalau secara jasmani dengan usaha sendiri, ada kemungkinan Anda selamat. Paham? Jika terjadi hal-hal yang sifatnya jasmani, Anda berusaha secara jasmani, ada kemungkinan Anda selamat. Tapi jika Anda bicara tentang hal spiritual, only by the blood. Hanya oleh darah. Tidak ada hasil usaha manusia. Tidak ada kekuatan manusia. Only through the blood. Hanya melalui darah. Paham? Maka tidak ada teori kemungkinan di sini. Ya kan? Kemungkinannya jelas nggak selamat. Jadi kemungkinannya bukan ya mungkin selamat, nggak ada. Kemungkinannya jelas tidak selamat jika tidak melalui darah. Dan kita diberikan firman yang berlumuran darah di masa ini. Haleluya. Sehingga ketika saudara merenungkan hal ini, kalau yang jasmani saja membuat orang tidak lagi berpikir yang lain tentang harta bendanya. Lantas bagaimana ketika lagu tadi dinyanyikan lagi untuk saudara? Sekali lagi Tuhan, goncangan. Goncangan. Sehingga Anda berbicara tentang gempa bumi, secara jasmani itu untuk bumi, secara spiritual Anda butuh gempa bumi juga. Untuk tubuh terrestrial ini yang akan segera pindah ke tubuh celestial. Ada amin? Maka Anda butuh goncangan dari dalam sini, diaduk-aduk sedemikian rupa, dikocok-kocok sedemikian rupa, ya kan? Apapun, dok. Ya kan, kayak kita kan di zamannya milkshake. Ya kan? Anda tahu kan, kita di zamannya shake. Semuanya kalau ke restoran Anda rata-rata semua akan ada strawberry shake, ice shake, coffee shake, orange shake. Karena mereka suka dengan yang namanya dikocok, digoncang. Sehingga gerakan mengocok bukan lagi sesuatu yang dimiliki hanya oleh seorang bartender atau seorang koki, menjadi sebuah tren gaya tubuh juga. Sehingga Anda hidup di masa shaking. Bahkan makanan pun menjadi favorit. Salah satu minuman adalah shaking. Ya kan? Minuman favorit salah satu di zaman ini adalah goncangan, kocokan. Paham yang saya maksudkan? Ya, jadi berapa menit yang lalu Anda nggak ngerti yang saya ngomongkan. Sekarang baru ngerti kan? Sehingga Anda melihat di sini kata shaking adalah datang dari Alkitab. Kocokan digoncang sehingga Anda melihat bumi pun di shaking. Stars is shake, ya kan? Bintang-bintang digoncangkan adalah untuk menunjukkan akan ada satu yang tidak bisa dikocok, digoncang. Itulah kerajaan Allah.
Dan Tuhan sudah tetapkan, predestinasikan bahwa kerajaan itu harus diam di dalam kamu. Haleluya. Dan jika kita dilahirkan di dalam kerajaan tersebut, praise the Lord, kitalah orang-orang yang butuh digoncangkan. Amin. Dan ketika Anda merasakan khotbah demi khotbah, pengajaran demi pengajaran, itulah sebuah goncangan. Dan kemudian setelah pengajaran, setelah khotbah, Tuhan berikan goncangan, testing, pencobaan, pengujian, godaan atas hidupmu, dan Tuhan izinkan. Itulah bagian dari shaking. Itulah bagian dari kocokannya Tuhan. Itu bagian dari goncangannya Tuhan. Haleluya. Mungkin kalau kemarin baru 3 skala Richter, kemudian dinaikkan oleh Tuhan 5 skala Richter, dan kemudian dinaikkan Tuhan sampai dengan goncangan yang sepenuhnya, supaya semua noda yang karatan rontok dalam diri saudara. Haleluya. Dan itu baik bagi Anda, karena dialah sang penjunan. Masih ingat apa yang dikatakan Brother Branham untuk memurnikan emas? Harus dipukul dan dimasukkan ke dalam api. Dan kita hidup di masanya Sadrak, Mesak, Abednego telah tiba. Ingat, kita hidup di masa ini. Amin. Goncangan religius dan penganiayaan religius. Haleluya. Kita hidup di masa yang seperti ini. Itulah sebabnya kita melihat betapa panasnya dunia ini semakin. Dari agamawi, dari sisi ekonomi, dari sisi militer, dari sisi politik, dari sisi perdagangan, semuanya sangat panas sekali. Dan itu baik, karena memang ini zamannya. Untuk membuktikan bahwa ada Sadrak, Mesak, Abednego di zaman ini. Haleluya. Jadi ketika orang dunia bisa mengatakan kalau sudah digoncang Pak, nggak ingat semuanya. Yang penting lari. Maka jika goncangan itu datang atas Anda, ketika khotbah demi khotbah, oh udah biasanya. Udah biasa. Ya kan? Maka hati-hati dengan cara berpikir yang sudah biasa. Udah biasa dengarkan khotbah materai ke-7 guru, sangat kalah terbiasa. Hati-hati dengan kata biasa. Karena inilah sebuah peringatan dan sebuah teguran, sebuah pengkoreksian, sebuah pelajaran, sebuah pengajaran, sebuah khotbah untuk membuat Anda keep waking. Membuat Anda tetap bangun. Menyadari, realizing what day that you are living in. Membuat Anda sadar masa apa yang sedang Anda hidupi. Amin. Praise the Lord. Sehingga ketika Anda mengalami goncangan yang ekstra di zaman ini, adalah untuk membawa Anda kembali ke posisimu sebagai anak-anak Allah, laki-laki dan perempuan. Amin. Duduk di tempat-tempat di sorga, di dalam Kristus Yesus. Itulah goncangan yang bukan biasa. Itulah goncangan yang supranatural. Haleluya. Maka apa reaksi Anda? Apa reaksi saudara? Lupa semuanya udah. Yang penting lari dulu, brother. Baguslah. Ya, lupa dengan ATM saudara, lupa dengan mobil saudara, lupa dengan semua kenyamanan hidupmu. Buang semuanya. Larilah ke tempat yang tinggi. Bagaimana cara membuangnya, brother? Ya bagikan hartamu untuk kerajaan Allah. Itu caranya. Tapi kalau Anda pendam-pendam terus, dibagikan buahnya hanya untuk marga, hanya untuk keluarga daging, tapi untuk kerajaan Allah tidak pernah Anda bagikan sikit-sikit saja. Itu membuktikan bahwa Anda tidak pernah merasakan goncangan. Paham? Anda nggak pernah merasakan goncangan. Ketika Anda masih mempertahankan prinsip yang lama, penafsiran yang lama, doktrin yang lama, cara berpikir yang lama, sesudah mendengar khotbah-khotbah seperti ini, itu hanya membuktikan bahwa Anda tidak peduli dengan goncangan. Paham? Ya, tapi jangan khawatir, setiap anak laki-laki Allah dan perempuan Allah akan digoncangkan dan pasti akan kembali ke posisi. Karena kita memiliki sebuah pesan. We have a message. Pesan Maleakhi 4, pesan Wahyu 10 ayat 7. Haleluya. Untuk menggoncangkan orang-orang percaya kembali ke posisinya. Karena kita punya sebuah pesan restorasi. Amin. Jadi bukti bahwa Anda mengalami goncangan dan kembali ke posisinya, Anda harus mendeklarasikan, mengumumkan, aku punya pesan. Dan memberitahukan kepada orang-orang supaya mereka datang mendengar pesan tersebut. Haleluya. Ingat, hanya pesan yang harus Anda sampaikan. Amin. Pesannya apa, brother? 7 Thunders Message. Pesan ke-7 guru, pesan meterai ke-7. Jadi beritahu aja orang-orang, sudah dengar 7 guru belum? Sudah dengar meterai ke-7 belum? Apa itu? Mari datang dan lihatlah.
Kan gitu kan? Nah, nggak usah katakan, kamu harus dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau enggak binasa. Nggak usah diberitakan seperti itu. Udah dengar pesan belum? Bawa ke sini. Haleluya. Paham yang saya maksudkan? Walaupun dia masih sakit, mungkin mau sekarat, mungkin sudah dengar Meterai ke-7 belum? Dengarkan pesan. Karena ketika ia datang dan menerima apa yang Tuhan sediakan di zaman ini, brother and sister, kesembuhan jasmani, sakit jasmani tidak akan menghalangi Anda ke surga. Tidak pernah menghalangi Anda ke surga. Tapi jika jiwa orang-orang itu sakit, maka mereka tidak akan pernah ke surga. Jadi inilah masanya kita punya sebuah pesan. Roh Kudus ingatkan melalui lagu itu, kita punya sebuah pesan. Saudara-saudara yang terkasih di perhimpunan, jangan nyaman dan lalai dengan penugasan ini. Karena inilah penugasannya Tuhan. Di Wahyu 10 ayat 8 sampai 11. Sesudah kamu makan, maka bernubuatlah lagi. Jadi jika orang masih susah untuk bersaksi, itu karena Anda belum makan. Apa betul demikian? Ya, saya katakan ya. Sebab gulungan kitab yang terbuka yang dimakan itu tidak lain adalah Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus sendiri yang berkata, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan domba yang hilang. Jadi jika Anda makan Yesus Kristus, maka dia sendiri yang akan bekerja melalui kakimu, melalui mulutmu, melalui tanganmu. Ya atau tidak? Jadi kalau ada orang tidak mau bersaksi menjadi saksi yang setia, itu karena Anda belum makan gulungan kitab kecil yang terbuka. Nah, ngerti sekarang kan? Karena banyak orang mungkin berpikir gulungan kitab kecil terbuka, wah aku sudah kenyang, aku sudah tahu Meterai ke-7. Tapi Anda nggak pernah bersaksi, itu tidak benar. Itu tidak benar. Karena yang sedang Anda makan adalah tubuh firman anak manusia yang tidak bisa gagal. Bukan perkataan malaikat ke-7. Amin. Praise the Lord. Kita punya sebuah pesan? Yes sir. Coba naikkan pujian ini. Supaya untuk menggairahkan saudara. We have a message. We have a message. Message to the world. We have a message to the world. We have a message to save lost souls. We have a message to the sick and dying. We got to tell them Jesus saves. We got to tell them Jesus heals. Message that makes your life worth living. Sekali lagi, we have a message to the world. We have a message to the world. We have a message to save lost souls. We have a message to the sick. Hallelujah. Just say to tell that Jesus heals. We have a message, makes your life worth living. Kita punya sebuah pesan. Kita punya sebuah pesan. Kesudahannya sudah dekat. Haleluya. Kita sekarang kita harus beritahu mereka. Kita harus beritahu mereka, Yesus penyelamat penyembuh, pesan yang buat hidupmu lebih berarti. Sekali lagi, kita punya sebuah pesan. Kita punya sebuah pesan bagi jiwa-jiwa yang kehausan.
punya sebuah pesan. Dan harus dideklarasikan ke dunia. Amin. Jadi kalau Anda belum punya keberanian, berdoa. Tuhan, berikan aku keberanian. Urapi aku Tuhan. Jangan biarkan aku menjadi orang yang pemalu untuk memberitakan pesan-Mu. Kalau Anda belum punya nyali untuk hal itu, Tuhan, urapi aku Tuhan sesudah mendengar pesan-Mu. Jangan biarkan aku menjadi orang yang tidak berkenan di dalam pandangan-Mu. Beritakan pesan itu. Perkara orang mau terima nggak terima bukan urusan Anda. Tapi beritakan di dalam kasih. Jangan pakai pedang. Ingat baik-baik itu, jangan pakai pedang. Oh nggak tahu, harus rambut panjang, harus rok panjang, harus ini, harus ini. Jangan ini, jangan ini. Bukan urusan Anda. Bawa dulu ke sini. Nanti Yesus yang akan bilang jangan, boleh, jangan, tidak. Bawa dulu ke sini. Biarkan dia mendapat kesempatan mendengar pesan lebih lagi. Haleluya. Ini program yang kita miliki di gereja lokal ini. Saudara-saudariku yang terkasih di perhimpunan, kita punya program di sini. Saya adakan seminar jika tidak ada hambatan per 2 minggu. Jadi ikutin program ini dan jangan lalai. Saya tidak mau dengar alasan apapun di perhimpunan. Beritakan pesan ini, bawa mereka ke streaming. Kalau perlu ditarik, kasih angkot, kasih bayaran angkotnya, dijemput, apapun caranya. Amin. Yang di perhimpunan? Siap. Oh, saya mendengar. Haleluya. Kita punya sebuah pesan. Ini tanggal berapa ini? Tanggal 7 Oktober 2018. Coba renungkan sih kita. Coba berpikir sedikit aja. Apa mikirnya, brother? Biar saya kasih tahu. Coba berpikir sedikit. Kira-kira masih ada nggak 2019? Itu mbok dipikir lah. Coba lah dipikir dulu. Opung, pikirlah dulu. Kira-kira masih ada nggak 2019? Kalau misalkan nggak ada, tinggal 4 bulan lagi. Nggak sampai ya? Tinggal 2 bulan lagi. Ya udah, kerja keras lah. Ya, pikirkan surga, nggak usah pikirkan yang lain. Ini semua akan tinggal ini, selesai. Ngomong-ngomong, orang dunia aja ngomong kayak gini kok. Ini semua akan ditinggal loh, nggak usah deh. Ya, tapi mereka hanya sampai segitu. Mereka bilang sebatas pengetahuan, tapi Anda mengucap karena Kristus di dalam. Penantian Anda jelas. Paham? Penantian Anda jelas. Dan siapa yang menguasai hidupmu juga jelas. Haleluya. Masih ingat seperti yang tahun lalu saya bilang kan? Lagi membangun rumah, mau gempa pun ya udah biar aja. Lagi membangun runtuh ya udah biarin aja. Kenapa rumahnya? Jadi kalau sekarang masih ada waktu selesai, ya puji Tuhan, kerjakan terus. Ya, dirawat, dipelihara sampai Tuhan datang. Tapi yang poin utama adalah jiwa-jiwa. Poin utama adalah jiwa. Itu adalah rumahnya Tuhan. Dan Tuhan ingin diam di balik tubuh-tubuh tersebut. Dan kita tidak tahu apakah masih ada yang lain yang akan masuk. Amin. Dan itu sebabnya kita terus berusaha untuk memberitakan pesan. Haleluya. Kayak saudara lah contoh, macam saudara-saudari. Karena saya bukan orang Medan aslinya kan, nggak banyak kawan saya di sini. Kan gitu kan? Jadi kayak Opung, kayak brother kan, siapa lagi yang bisa saya tunjuk? Mantan-mantan GKII, mantan HKBP, ya kan? Mantan mana lagi? Udah kejar aja kawan-kawan di situ. Tarik mereka supaya dengar Seven Thunders 7 guru, ya kan? Saya nggak punya kawan di sini. Yang saya datangi hanya orang-orang yang pernah saya kenal. Karena sedikit kawan saya di sini. Jadi ada yang di perhimpunan juga begitu. Tarik aja semuanya. Mau dengar, nggak mau dengar, suruh duduk dulu. Makanya kalau orang mau supaya mendengar suara Anda, baik dulu sama dia. Kalau Anda nggak pernah baik sama dia, mana mau dia dengar? Iya kan? Tapi baik, jangan kompromi. Baiklah dulu, ramahlah dulu, santun dan terus ramah. Dan biarkan firman itu sendiri yang akan memangkas. Biarkan firman itu sendiri yang akan memisahkan. Sama seperti halnya kita, firman juga yang memisahkan kita dari dunia ini kepada kebenaran firman. Keluarga, hal yang sama. Datangi aja keluargamu. Keluarga daging kan, datangi dia kalau masih ada kesempatan. Dengar, bawa. Jangan ngerumpi untuk bicara. Oh si Anu, mama si Anu, si ini, si tante ini. Nggak usah bicara soal itu. Datang baik-baik. Gimana kabarmu? Oh puji Tuhan. Pelan-pelan masuk. Beritakan pesan ini. Ya kan? Jadi jangan dijauhi keluarga. Datangi dia dan sampaikan. Dan mereka akan melihat hidupmu berubah atau tidak.
Kalau hidupmu berubah, pasti akan ada sesuatu yang membuat sebuah fellowship bisa berjalan. Ajak mereka. Kayak Berjoni ini kan, putrinya diajak terus, ya kan? Ya kan, Dek? Mau kan? Ya, kita punya sebuah pesan. Berusaha diajak. Jadi jangan berpikiran yang sempit. Jadilah fleksibel, tapi jangan kompromi. Kan gitu kan? Fleksibel, tapi tidak kompromi. Nah, itu agak susah penerapannya, tapi bisa. Tapi bisa. Saya bisa oleh pertolongan Roh Kudus. Anda harus bisa. Dan jangan garang sama mereka. Ngerti? Jangan garang. Datang ke rumah, udah lama kita nggak jumpa. Aku mau ngomong sama kamu, duduk dulu sini. Wow, jangan terlalu garang Anda. Bicara dulu, kan? Jadilah baik dulu. Udah lama nggak jumpa, langsung duduk dulu di sini. Aku mau ngomong, ada sesuatu yang penting di sini. Maksud Anda baik, tapi kadang caramu sudah kalah duluan. Jadi itu contoh-contoh bagaimana Anda harus menerapkan dalam hidup ini untuk menyampaikan pesan ini. Anda punya bom atom di sini, ya kan? Pesan ini adalah sebuah bom atomnya Tuhan. Jadi jangan ledakkan bom atom bukan pada lokasi yang tepat dan jangan pada waktu yang salah. Nanti semuanya berantakan. Dan bom atomnya Tuhan adalah kasih. Kan itu kan? Ya, jadi kita berusaha untuk meletakkan pada posisinya. Saya teringat dengan Perang Dunia Kedua. Ketika bom atom itu Little Boy hendak dijatuhkan ke Hiroshima dan Nagasaki, itu prosesnya menegangkan dan berbahaya. Dan jika salah gerakan, maka akan meledakkan dirinya sendiri. Itu natural. Karena mereka harus menempatkan bom ini, karena dulu masih manual, kalau sekarang mungkin semua komputerisasi, ya kan? Manual diangkat, kemudian diletakkan di sayap pesawat atau di badan pesawat, ya kan? Kemudian harus dikunci dengan pelan-pelan, dan lain sebagainya, dan pastikan tidak bergerak, dan harus diperhitungkan ketika pesawat take off, maka getarannya berapa persen, ya kan? Maka itu harus diperhitungkan. Kalau sampai terjadi getaran yang kuat, bisa meledakkan seluruh area sebelum diledakkan ke lokasi musuh. Jadi ketika saya menonton hal ini, hal yang baik harus Anda tangkap. Anda memegang bom atomnya Tuhan. Tapi Nabi katakan, tidak mudah membawakan pesan. Dan jangan anggap enteng, sebab jika tidak akan meledak untuk dirimu sendiri. Paham yang saya maksudkan? Sehingga kalau Anda meledak, maka dengan kata lain, nggak sampai Anda ke surga. Senjata makan Tuhan. Sama seperti halnya dengan perang zaman dulu, masih memakai bom manual, dedum, kan? Dan ditaruh di kapal-kapal perang. Biasa itu punya Inggris, punyanya orang-orang Viking, punyanya Perancis dulu. Maka apa yang terjadi di situ? Meriam ini karena di badan pesawat itu ada banyak lubang, mungkin 10, mungkin 20, dan semuanya dalam moncong bom untuk ditembakkan menenggelamkan kapal lawan. Meriam-meriam ini mungkin besarnya 2 kali ini. Harus diikat kuat oleh tali tambang. Diikat kuat karena dia adalah boom, ya, maju kemudian mundur. Bah. Nah, kalau nggak diikat kuat, maka ketika dia meledak, boom, bagus. Amunisinya ke depan. Tapi badannya akan menabrak badan pesawat atau kawan Anda. Maksud hati membunuh lawan, kawan menjadi korban. Dengan amunisi Anda sendiri, dengan senjatamu sendiri, dengan pesan yang sama. Amin. Paham yang saya maksudkan? Jadi, bawakan pesan ini dengan hati-hati. Walaupun kita disuruhkan untuk mendeklarasikan kepada dunia, dan tentunya musuh tidak senang, setan akan berusaha menghalangi langkah Anda. Amin. Tapi Anda harus berhati-hati. Supaya ketika Anda menjalankan penugasan ini, pastikan musuh yang dibinasakan. Jangan sampai anggota keluargamu. Jangan sampai saudara dan saudarimu sendiri. Paham? Sama seperti begini contoh. Anda memberitakan pesan kepada si oknum. Kemudian yang satu memberitakan pesan pada oknum yang sama. Anda harus sangat berhati-hati di sini.
Ketika si oknum bilang, oh kamu itu kawanmu ya? Iya. Oh, dia itu begini. Dia itu orangnya begini. Apa respon Anda kepada orang yang sedang Anda injili? Ketika ini oknum bilang, kawanmu tuh begini orangnya. Apa respon Anda? Kalau Anda tidak berhati-hati, apalagi pas yang kawanmu itu memang pernah ada catatan ketidakenakan dengan Anda, udah lenyap pesannya, maka pesan yang lain yang Anda beritakan untuk saudara. Bisa terjadi? Bisa, jangan bilang nggak terjadi. Karena kita pernah mengalami hal itu. Maka lebih bagus diam. Ketika kami mendengar, oh si Anu Marga Anu dulu memberitakan pesan gua begini begono, kami diam saja. Tidak ada respon untuk menjawab apapun. Karena lebih bagus berita pesan diberitakan mungkin dengan cara yang salah, mungkin dengan maksud pribadi. Paulus katakan mau dengan cara apapun yang penting Yesus diberitakan. Jadi jangan pernah menyalahkan si pemberita. Lalu, dan hal yang banyak adalah Anda harus cross check dengan saudaramu. Kemarin aku ketemu dengan si Anu, ternyata kamu udah bicara juga sama si dia ya? Iya, dia bilang begini tentang dirimu. Oh jadi responmu apa? Ya aku diam saja. Maka akan terjadi hal yang harmonis. Anda ingin tanya dulu, apa betul berita yang ku dengar demikian? Masa akan Anda lebih percaya sama orang fasik ketimbang sama saudaramu? Paham? Setan punya banyak trik untuk membuat perpecahan. Bahkan melalui pesan yang sama yang sedang Anda beritakan, setan terus berpikir gimana caranya supaya pesan yang sama membuat dia dan dia jadi berantem. Kan gitu kan? Karena setan tahu tidak bisa menstop pesan ini. Karena dia sudah punya pengalaman selama ribuan tahun. Dibunuhnya Stefanus, jalan terusnya pesannya. Dibunuhnya Yesaya, jalan terus pesannya. Dibunuhnya Paulus, jalan terus pesan. Tapi dia tahu punya trik. Oke, memang jalan terus, tapi aku harus punya cara. Mau kuobrak-abrik dulu ini. Kan gitu kan? Itulah setan. Jadi jangan salahkan setan. Memang itu tugas dia. Dan itu adalah misi dan ambisi dia. Yang perlu Anda perhatikan adalah bagaimana Anda memegang pesan dan beritakan dengan hati-hati. Oke? Jadi Anda perhatikan. Kita punya sebuah pesan dan Anda harus berhati-hati. Harus berhati-hati. Haleluya. Hai, kita punya sebuah pesan. Oke? Jadi ingat baik-baik itu. Tugas Anda dan tugas kita semuanya. Penebusan sepenuhnya.